Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu bapak ini, sehat semua ya? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan ke ayat berapa sekarang ibu? Ayat berapa? Hah? Ayat 25. Terakhir kita sampai Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Firaun, dan apa yang terjadi oleh Firaun itu kita semua sudah tahu. Itu ya. Maka ditutup dengan fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Itu. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Firaun itu sebagai nakal. Nah, oke. Kalau kita nakal artinya apa namanya? Nah, ya. Jadi nakal itu ya, dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu perbuatan yang orang itu, yang mana perbuatannya itu dijadikan contoh untuk orang-orang yang lainnya. Itu nakal namanya. Maka kalau kita sering kalau di bahasa Indonesia nakal itu artinya apa? Nakal itu bader. Bader itu tidak baik dan sebagainya, itu nakal. Tapi kalau ini fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, artinya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Firaun itu sebagai contoh bagi manusia atas apa yang pernah dilakukan oleh Firaun. Itu. Nah, karena buruknya yang dilakukan oleh Firaun itu, maka Allah akhirnya mengambil contoh Firaun itu untuk orang-orang yang hidup setelahnya. Itu. Apa perbuatan Firaun yang paling dahsyat itu? Yang paling dahsyat itu adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Itu yang paling dahsyat. Maka nanti di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya itu kan sebenarnya kan berbicara dari awal ya, awal An-Nazi'at sampai Fir'aun itu kalau kita lihat secara cepat sebenarnya apa hubungan antara ayat awal surat dengan kisah Firaun itu? Kira-kira ada nggak? Kan awal surat membicarakan tentang malaikat, lalu dan orang-orang beriman dan kejadian hari kiamat dan sebagainya. Setelah itu surat ini tiba-tiba itu ya
masuk membicarakan tentang Nabi Musa dan Firaun. Nah, lalu ayat ini ditutup dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya kisah Firaun dan Nabi Musa itu ada pelajaran bagi orang-orang yang takut dengan Tuhannya. Itu kira-kira apa maksudnya itu? Padahal awal surat itu bicara tentang akhirat, lalu tentang apa yang terjadi dengan orang-orang kafir dan mukmin, lalu dengan hari kebangkitan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba Allah membicarakan tentang Nabi Musa dan Firaun. Apa kira-kira hubungannya, kira-kira apa? Hubungannya dengan kisah Nabi Musa dan Firaun itu apa? Kalau Nabi Musa itu orang yang taat kepada Allah, atas segala perintah-perintahnya. Sedangkan Firaun sendiri adalah orang kafir yang nyata-nyata jelas menyatakan bahwa dia adalah sebagai Tuhan di alam semesta, yang wajib disembah oleh seluruh masyarakat. Apa namanya? Hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya dengan kisah ini tuh kira-kira apa? Itu yang saya tanyakan itu. Bagaimana? Tidak percaya akan hari pembalasan. Firaun nggak percaya tentang hari akhir. Oke. Yang lain, silakan. Apa kira-kira? Jadi Al-Quran itu kan tidak mungkin sesuatu yang ada Al-Quran itu sebuah ketidaksengajaan gitu. Artinya semuanya itu pasti memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia direncanakan, maka pasti harus ada tujuannya dan maksudnya. Kenapa tiba-tiba setelah awal surat sampai ayat berapa 15 itu ya kalau nggak salah, nah, sampai 15 itu tiba-tiba masuk ke dalam kisah Nabi Musa dan Firaun, padahal sebelumnya tidak ada hubungannya tuh gitu. Apa kira-kira? Baik, kalau kita masih ingat awal-awal surat itu kan sebenarnya menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, itu ya. Nah, maka karena surat ini menceritakan tentang orang-orang yang mengingkari itu tentang hari kiamat, tentang dan lain sebagainya itu. Dan siapa lawan bicara Nabi Muhammad ketika itu? Lawan bicaranya adalah orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu. Nah, makanya karena lawan bicaranya adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah orang-orang yang mengingkari itu. Itu. Orang-orang yang mengingkari tentang hal-hal yang terkait dengan suatu yang gaib dan yang belum terjadi. Nah, maka Allah ingin memberikan gambaran kepada orang-orang kafir Quraisy
kepada mereka contoh real yang nyata yang pernah hidup di dunia. Itu. Nah, kalau kita biasanya kalau kita cerita nih sama anak atau sama lain tuh, kalau kita cerita itu biasanya ngambil contoh itu orang-orang terdekat kita yang mereka hidup dan kita pernah menyaksikan. Itu lebih mengena, gitu kan? Nah, tapi kalau kita cerita tentang orang yang kita nggak tahu, nggak jauh sebagainya, dan mereka juga nggak tahu, itu biasanya apa? Kurang ngena gitu. Nah, kan? Nah, biasa kalau misalnya kita, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin cerita tentang ke anak-anaknya tentang kakek neneknya, uak dan sebagainya gitu, tentang perjalanan hidup dan sebagainya. Oh, uak kamu tuh dulu seperti ini, seperti ini. Nah, kehidupannya, perjuangannya seperti ini gitu. Itu anak itu mendengarkannya kan kayak ada ikatan emosional dan sebagainya. Itu kenapa? Karena contohnya adalah nyata. Contohnya nyata. Gitu. Tapi kalau kita misalnya ngambil contoh bukan orang yang nyata, biasanya agak susah juga tuh. Nah, misalnya contohnya si A, kita nggak tahu dan dia seperti apa dan sebagainya, kita kasih contoh ke anak kita tuh. Itu nggak kena juga kadang-kadang. Itu. Tapi kalau contohnya real, dia pernah hidup, ya, dan apa yang dilakukan juga terekam, dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, dan mereka tahu siapa itu Nabi Muhammad, yang tidak akan pernah bohong sekalipun dan tidak pernah bohong dalam hidupnya. Maka ini sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada mereka. Kalau kamu masih belum percaya juga tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat dan sebagainya, aku kasih contoh nih. Itu orang-orang yang dulu pernah hidup dan dia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Siapa contohnya? Itu. Maka itulah kisah tuh Nabi Musa dan Firaun. Itu. Jadi artinya kisah dalam surat ini itu enggak ujuk-ujuk ada. Tahu-tahu kok ada cerita Nabi Musa ya, padahal awal surat berbicara tentang malaikat pencabut nyawa dan hari kiamat dan sebagainya. Kan kalau kita melihat secara kasat mata itu apa hubungannya antara awal surat tahu tengah-tengah ada kisah Nabi Musa dan Firaun? Apa hubungannya? Itu. Nah, ternyata memang Allah itu memberikan tujuan ini untuk contoh bagi orang-orang kafir Mekah yang ketika itu mereka membangkang Nabi Muhammad SAW. Nah, pembangkangan itulah yang diceritakan oleh Al-Quran melalui Nabi Musa dan Firaun. Nah, ini contoh orang-orang yang pernah membangkang itu seperti ini. Ada Firaun dan Nabi Musa. Artinya Nabi Musa itu posisinya adalah ketika Nabi Muhammad sedang mengajak kaumnya, maka Nabi Muhammad posisinya seperti Nabi Musa. Nah, kaumnya itu orang-orang kafir Makkah itu posisinya sama seperti Firaun. Kalau kamu melakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Firaun, maka kamu akan mendapatkan yang pertama, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah akan menjadikan kamu itu contoh untuk orang-orang yang hidup sebelum kamu, sesudah kamu itu. Nah, itu. Dan itu terjadi saat ini. Sehingga apa? Yang kita dengarkan dari semua kisah Nabi Muhammad SAW itu bercerita tentang apa? Tentang Nabi Muhammad dan kaumnya, orang kafir Quraisy, gitu. Dan itu yang Al-Quran sampaikan ketika Allah ingin mengabadikan kejadian antara Nabi Musa dan Firaun. Maka semua yang kita dengar cerita tentang Nabi Muhammad itu ujung-ujungnya apa? Cerita Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Mekah, kan? Nggak ada yang lainnya. Itulah yang disebut dengan nakal itu. Perbuatan yang Allah jadikan, karena saking buruknya perbuatan itu, Allah jadikan pelajaran untuk orang-orang yang hidup yang akan datang, dan mereka itu
perbuatan itu sangat buruk sekali untuk dilakukan. Nah, itulah kenapa pertama setelah ayat itu Allah jadikan tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Maka posisinya Nabi Muhammad itu adalah seperti Nabi Musa, Firaun posisinya seperti orang kafir Mekah posisinya seperti Firaun dalam segi apanya? Perilakunya. Itu bukan namanya, tapi perilaku. Makanya ayat ini itu sebenarnya yang inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha itu adalah gambaran bahwasannya pelajaran itu itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Itu. Nah, kalau kita melihat Al-Qur'an itu kan banyak sekali kisah-kisah orang-orang terdahulu tuh. Itu. Mau modelnya seperti apa itu ada semuanya. Itu ya. Dan itu ada tujuannya masing-masing. Ya. Bukan bukan hanya sekedar cerita, tidak. Bukan hanya sekedar bunga tidur, bukan. Tapi memang ada tujuannya. Itu. Nah, jadi inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha itu tujuannya adalah wahai orang-orang kafir Mekah. Nah, kisah Musa dan Firaun itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu semuanya. Ketika itu ya, teksnya ketika itu adalah untuk orang-orang kafir Mekah yang mereka mengingkari tentang hari kebangkitan dan lain sebagainya. Ini cerita ini aku berikan kepada kalian semua supaya kalian tahu sosok yang dulu pernah mengingkari hari terakhir sebelum kamu semua ada. Itu. Maka nanti setelah cerita ini akhirnya amana man amana, kafara man kafara. Ada orang yang beriman dan ada orang yang tetap tidak beriman. Nah itu. Nah, setelah itu ya, ini kan buktinya tidak terlihat oleh mata. Artinya dia dalam bentuk cerita. Gitu. Sebagaimana kalau kita cerita tentang kakak-kakak, orang-orang tua, ibu-ibu dan sebagainya, itu anak-anak kita kan nggak ngelihat tuh. Apalagi kalau kakek neneknya. Kalau misalnya seumuran ibu-ibu ini kan saya yakin nggak ada yang lihat tuh anak-anaknya tuh. Atau kalau mungkin yang masih ngeliat yang paling besar kali. Tapi kalau yang kecil dan sebagainya, kemungkinan kecil dia melihat neneknya itu sangat kecil sekali. Nah itu ya. Nah, itu kita akan ceritakan, oh nenek kamu tuh seperti itu kan hanya gambaran saja, tidak real, nggak nyata. Dan itu agak susah juga kadang-kadang dicerna oleh anak kita, karena mereka nggak ngelihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tampilkan lagi bukti bahwasannya hari kiamat itu sangat mudah terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya ayat selanjutnya. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Nah, kalau kalian semua mengingkari tentang adanya hari kiamat, maka Allah berikan bukti. Apakah penciptaan kamu wahai manusia itu lebih dahsyat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini? Nah, itu. Kira-kira lebih dahsyat mana? Penciptaan langit atau manusia? Lebih dahsyat mana penciptaan langit dan manusia? Manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Itu. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat dibandingkan Allah menciptakan manusia. Gitu. Dengan segala macam yang ada di langit itu, berbagai macam galaksi dan sebagainya, itu kan bukan suatu hal yang mudah. Sampai sekarang saja kita manusia itu tidak pernah tahu berapa jarak
antara satu galaksi dan sebagainya. Yang kita itu hanya perkiraan saja, dihitung-hitung sekarang itu ada jaraknya ribuan tahun dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, maka antum asyaddu khalqan, ini bentuknya adalah pertanyaan yang sebenarnya adalah pernyataan. Gitu. Apakah penciptaan kalian semua wahai manusia itu lebih dahsyat atau ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit? Itu. Bukan hanya Allah ciptakan langit, banaha, dan Allah juga mengangkat langit itu kan? Ada tiangnya enggak? Enggak ada tiang. Gitu. Harusnya ketika bana itu dia harus ada pondasi itu. Tapi langit ada pondasinya, Bu? Pak. Nah, itu. Bisa nggak sesuatu yang kokoh itu tanpa pondasi? Bisa. Langit itu. Bisa nggak? Kalau manusia bisa nggak? Nggak ada bisa. Artinya apa? Sesuatu yang menurut kita itu harus ada pondasinya, dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pondasi. Artinya apa? Artinya penciptaan manusia itu bukan remeh ya, tetapi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan penciptaan langit itu. Yang Allah ciptakan tanpa pondasi, yang Allah ciptakan jaraknya itu nanti ada yang menyebutkan jaraknya adalah perjalanan 500 tahun gitu. Ya kalau berjalan 500 tahun, hidup kita hanya berapa? 80 tahun. Paling lama 80, 85, 90 itu paling lama sekarang. Tapi langit itu seperti itu. Nah, ya. Maka ini bukti yang Allah berikan kepada mereka yang mereka bisa lihat gitu. Nah, maka memang kadang-kadang berhubungan dengan manusia itu membutuhkan banyak bukti supaya mereka itu yakin bahwasannya hari kiamat itu suatu hal yang pasti dan terjadi dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Mereka kan mengingkari hari kiamat. Kalau mengingkari hari kiamat berarti mengingkari apa? Mengingkari yang namanya manusia itu dibangkitkan kembali kan? Gitu. Nah, kalau manusia dibangkitkan kembali itu mudah atau susah? Mudah, karena sudah ada. Kalau kita bilangnya gini, kalau kita pernah dikirimkan foto atau video di WhatsApp, kita hapus, itu jejaknya masih ada nggak? Masih. Kalau kita ingin mengembalikan kembali gampang nggak? Gampang. Tapi kalau kita nyari video dan lain sebagainya, atau kita bikin video, itu rumit. Nah, kita membuat video saja rumit, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu suatu hal yang sangat mudah sekali penciptaan manusia. Kalau menciptakan suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka membangkitkan manusia yang dari dia mati, tulang-tulangnya dan sebagainya itu akan sangat lebih mudah dibandingkan dari penciptaannya yang awal. Itu. Maka disebut antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ini. Maka nanti di ayat ini, Bu. Ayat berapa ini? Ayat 27 sampai ayat 33. Itu ya. Itu adalah bukti-bukti yang bisa dilihat oleh mata kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ayat 27 sampai 33 itu ya. Ini adalah bukti tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Makkah ketika itu.
Gitu. Jadi konteks ayat ini pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang kafir Mekah. Apakah ayat ini berlaku untuk manusia pada saat ini? Sangat berlaku sekali, karena Al-Quran ini bukan hanya diturunkan untuk orang-orang kafir Mekah, tapi Al-Quran itu diperuntukkan untuk semua manusia. Nah, itu artinya tantangan ini akan berjalan sampai nanti hari kiamat. Maka sampai sekarang, sampai saat ini, itu akan tetap ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Akan tetap itu. Atau akan ada orang-orang yang mengingkari akan terjadinya suatu kejadian yang itu akan menghancurkan dunia ini. Itu akan ada. Gitu. Ya. Maka Al-Quran itu menggambarkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, maka yang pertama itu adalah A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Itu. Yang pertama tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah langit itu tuh. Langit yang kita lihat sekarang ini gitu ya. Itu suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin melihatnya sebagai dia adalah pelajaran kita untuk makin meyakini Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya. Gitu. Langit itu kan diangkat, rafa'a samkaha fasawwaha. Kata samkun itu jadi gini, kalau sesuatu yang panjang, ukuran yang panjang dari atas ke bawah itu disebut dengan kedalaman. Ya enggak? Kalau dari permukaan ke bawah disebut kedalaman. Kalau dari bawah ke atas disebut ketinggian. Nah itu. Iya, disebut ketinggian. Nah, samkan itu maksudnya adalah ketinggian itu. Nah itu. Jadi maksudnya itu adalah manusia itu ya, ketika dia melihat langit itu diukur dari mana? Dari bawah atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Nah, itu. Ya kan? Ukuran nanti macam-macam. Ada yang dia ukur dengan feet, dengan apa namanya? Ada yang dengan kilo, ada yang dengan feet dan sebagainya. Nah, jarak langit itu kan yang paling terdekat ya. Awan ini kan awan nih. Awan ya, bukan langit itu. Langit itu masih di atas awan lagi. Gitu. Maka jarak, ada yang menyebut, Imam Fakhruzi menyebutkan dalam tafsirnya bahwasannya jarak langit dengan bumi itu tadi perjalanan selama 500 tahun itu. Itu diukur dari mana? Dari bawah sampai ke atas. Itu rafa'a samkaha. Artinya ketika dia di langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jaraknya sebegitu jauhnya, dia nggak jatuh. Gitu. Ya, nggak jatuh. Artinya apa? Kalau dia tidak jatuh, maka harus ada penyangganya, harus ada yang nahannya. Siapa yang nahan itu? Nah, jadi tanda kekuasaan yang Allah ingin perlihatkan kepada orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang mereka bisa lihat dan mereka cerna dengan mata mereka sendiri.
Sehingga ketika mereka dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa dan Firaun, belum puas juga. Karena apa? Mereka nggak lihat itu, karena ada orang-orang yang itu mendapatkan hidayah hanya dengar saja. Itu ada ya. Dia hanya mendengarkan Al-Quran, nggak tahu apa itu maksud dan sebagainya, Allah berikan hidayah. Itu ada. Itu ada orang memang yang butuh bukan hanya dengar, tapi dia butuh melihat, dan itu ada. Tuh, makanya Allah berikan tuh ya, tanda-tanda hal-hal yang mereka membutuhkan bukti dengan penglihatannya. Tuh. Jadi bukan hanya pendengaran saja. Gitu. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan anak-anak kita saat ini, ya, maka kadang-kadang mereka juga butuh buktinya itu. Apa buktinya? Itu, gimana tuh? Ayan. Mereka sering dengar kan, Allah itu ada Allah itu. Tapi ketika mereka bertanya kepada kita, apa buktinya Allah itu ada? Itu apa jawabannya kita? Ada ciptaannya, ada kita, gitu. Artinya ada, misalnya sebutannya ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, itu ya kan. Dan ini ketika mereka membutuhkan apa? Bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hari kebangkitan itu. Gitu. Nah, rafa'a samkaha fasawwaha, itu. Maka sawa itu artinya langit itu nggak ada yang tidak, nggak ada yang, kalau kita bilang itu dia nggak ada lecetnya gitu. Itu artinya dia tuh, kalau dia tuh sesuatu yang lurus, maka itu dia lurusnya sangat lurus, sangat sempurna, nggak ada bengkok-bengkoknya dan sebagainya, gitu. Maka nanti fasawwah juga maksudnya dia, langit itu setelah diangkat dia juga dibentangkan, itu artinya dihamparkan dengan sebegitu luasnya langit itu. Nah, itu kan kalau sudah seperti ini ya, berarti harus ada satu zat yang memang dia adalah sang penguasa alam semesta ini, yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat itu ya. Tidak mungkin hal itu terjadi dengan dengan ketidaksengajaan gitu, atau dia terjadi dengan secara tiba-tiba gitu. Itu. Nah, tadi pagi itu saya lihat itu ada status itu, dan dia dalam status itu memberikan artikel yang menunjukkan bahwasanya 5 hal yang menunjukkan bahwasanya alam semesta ini terjadi secara secara tiba-tiba. Artinya tidak, alam semesta ini terjadi tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Artinya ini Al-Quran sudah nyampaikan kapan, Bu? 14 abad yang lalu. Itu. Dan orang pada saat ini tetap membuat tulisan yang menunjukkan bahwasannya dunia ini atau alam semesta ini terjadi secara terjadi secara begitu saja. Itu. Tanpa ada sang pencipta. Nah, itu ini sudah jelas Al-Quran tuh. Berapa? 14 abad yang lalu, dan tahun berapa ini? 2024 masih ada yang seperti ini. Artinya apa? Artinya apa yang dituliskan oleh Al-Quran dan apa yang dibicarakan oleh Al-Quran itu akan sangat relevan sampai nanti kiamat itu
terjadi. Karena tahun 2004 masih ada yang menulis tentang itu. Dan dia membuktikan secara menurut dia ini adalah sesuatu yang ilmiah, bahwasannya alam ini bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakannya. Itu. Dia bilang bahwasannya alam ini terjadi secara tiba-tiba karena ada satu komponen. Nah, dari komponen inilah baru alam semesta ini muncul segala-galanya. Kan kalau kita yang punya akal sederhana, komponen ini kan gak mungkin muncul tiba-tiba. Pasti harus ada yang menciptakannya. Itu. Nah, dan kalau komponen ini muncul sendiri, tidak ada yang menciptakannya, itu sangat mustahil sekali. Sebagaimana ketika kita ingin mengungkapkan HP ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, terima gak kita? Gak ada yang nerima. Gitu. Tetapi ketika disebutkan alam semesta ini muncul dari satu zat, misalnya aqua ini, dan dia muncul dengan sendiri tanpa dia menciptakan, bisa nerima nggak kita? Tapi ada orang terkecoh. Ya, ada orang yang terkecoh itu dengan dalih apa? Ini adalah pembuktian secara ilmiah, gitu. Padahal sesuatu yang ada di alam semesta ini itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Gitu. Mau apapun itu bentuknya. Artinya kalau misalnya alam ini menurut terjadi karena ada benturan yang sangat dahsyat itu, ya kan? Ya. Pertanyaan sangat mudah sekali. Gitu. Apakah benturan itu terjadi secara tiba-tiba atau diatur dan lain sebagainya? Nah, itu nggak seperti itu. Waktunya sajalah terkait dengan waktu. Gitu. Apakah dia mau ngebentur? Saya mau bentur sendiri saja gitu? Ya nggak mungkin kan? Sudah diatur itu. Nah itu tahun berapa ini? 2024. Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita bahwasannya ada tuh orang-orang yang seperti itu tuh. Mereka membutuhkan, sudah dilihatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian dahsyatnya, langit dengan berbagai macam yang ada di sana itu masih menulis tentang pembuktian bahwasannya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Itu. Nah, itu. Jadi memang kalau orang yang menganut sesuatu, dia akan kadang-kadang menghilangkan akal sederhananya untuk membuktikan itu benar. Nah, ya. Makanya dalam agama itu kita dilarang yang namanya ta'assub, Bu. Fanatik itu kita dilarang. Kenapa? Karena kalau kita sudah fanatik, maka kita akan biasanya kita akan menghilangkan akal yang menurut sederhana kita itu adalah sesuatu yang sangat lumrah dan sangat bisa diterima. Ya. Dan dalam berbagai macam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita, gitu. Jangan engkau menyanjung-nyanjungku seperti Isa, itu. Atau kenapa? Karena akibatnya itu. Mereka yang menyanjung Nabi Isa secara berlebihan, akibatnya apa? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Baik. Rafa'a samkaha fasawwaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Itu. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Itu. Nah, ini jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jadi malam itu
dunia ini diselimuti oleh malam. Setelah malam maka akan dikeluarkan waktu yang disebut duha, waktu duha. Jadi waktu duha itu adalah waktu yang paling sempurna ketika matahari dan lain-lainnya itu sangat bersinar. Kapan waktu duha itu? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Sekarang subuh jam 4:05 ya? Nah itu. Ya, nah itu. Jadi waktu matahari terbit dan kondisi sedang hangat-hangatnya, itu. Itulah waktu duha itu biasanya. Itu. Jadi kalau misalnya habis subuh itu kita masih agak dingin, lalu naik lagi matahari, dinginnya berkurang, lalu setelah itu akan ada kondisi kita mendapatkan matahari itu enak sih, hangat badan kita. Nah itulah biasanya waktu duha itu seperti itu. Tapi kalau sudah naik dikit tuh matahari nggak enak udah, jadi panasnya. Nah itu, ya. Nah duha itu adalah kalau dalam bahasa Arab itu duha itu adalah menunjukkan kepada waktu sebenarnya. Ya sama seperti asar, zuhur, terus isya, itu sebenarnya dalam bahasa Arab menunjukkan kepada waktu. Gitu. Tapi kalau kita kan hanya kita tuh nggak ada di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada nama-nama waktu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada nama-nama waktu. Nanti sebelum duha itu ada namanya fajar, ya kan? Fajar itu kalau kita sering sebut dengan subuh itu. Nanti ada sebelum fajar itu kan ada lagi tuh. Ya. Apa? Fajar kalau kita sering sebutnya subuh. Nah, itu. Padahal kalau orang Arab tuh nggak pernah bilang mereka sholat subuh, itu nggak pernah. Mereka sebutnya sholatul fajri. Nah, itu. Setelah fajar baru nanti subuh itu. Nah, itu. Baru nanti syuruk. Nah, baru nanti setelah syuruk duha. Nah, itu naik lagi nanti mendekat itu ada, saya lupa nanti kalau yang sudah fi muntasafin nahar, kalau sudah masuk waktu ketika bayangan kita itu sama, itu disebut dengan waktu zuhur. Nanti ada asar, maghrib, itu nanti ada isya, nanti malam dikit lagi disebut namanya atamah. Itu sebenarnya waktu-waktu dalam nama-nama waktu dalam bahasa Arab. Ya. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Nah itu. Oke. Di surat An-Naba ini kita sudah pernah bicarakan tentang wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya gitu. Jadi kita sudah pernah singgung sedikit fungsi dari malam hari itu apa itu? Fungsi dari malam hari itu apa kira-kira, Bu? Itu. Kalau untuk tubuh kita itu fungsinya malam hari untuk apa? Bukan istirahat. Kita ngerasa istirahat. Sebenarnya dia fungsinya untuk apa? Meremajakan sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu. Itu fungsinya itu malam tuh. Ya, karena kalau di siang hari kita apa? Kita beraktivitas. Dia nggak ada waktu untuk meremajakan tuh, karena digunakan oleh kita. Tapi ketika kita istirahat, maka di waktu di sana mereka melakukan recovery lagi tuh. Gitu. Makanya kalau kita lihat binatang, itu paling contoh sederhana paling kita ngeliat tuh binatang. Gitu. Kalau kita ingin meniru binatang gitu ya. Mereka kalau sedang sakit itu, kalau butuh banyak istirahat, yang mereka lakukan apa, Bu? Ya,
pertama kali mereka lakukan tidur, nggak ngapa-ngapain. Ya. Kenapa? Karena tidur itu waktu untuk recovery itu. Gitu. Ya, tidur, bangun, makan yang sehat, setelah sehat baru mereka aktivitas lagi. Atau kalau ibu yang di rumahnya punya kucing, kalau dia lagi sakit, pasti dia tidur. Habis itu kalau misalnya dia hanya misalnya ada yang nyediain susu, pasti hanya minum susu saja tuh. Gitu. Kalau yang punya kucing, ibu. Gitu. Nah. Dan itu terjadi kapan? Ketika malam hari biasanya. Yaitu. Maka waja'alna al-laila libasa, ya, malam itu menutupi siang hari, fungsinya sebagai libas, sebagai penutup. Nah, itu. Dan manfaatnya untuk manusia adalah ini. Nah, benar, maka kata Bang Haji Omay Rama itu benar tuh. Begadang. Nah, itu. Ya. Kalau banyak begadang, tubuh itu gampang terkena penyakit gitu. Ya, karena itu tadi, karena memang fungsinya malam itu untuk istirahat gitu. Maka kalau kita begadang satu malam itu tidak akan terrecovery kembali dalam satu hari, nggak mungkin. Itu dia 2 hari 3 hari itu kita baru kembali kepada posisi seperti sebelum kita bergadang. Gitu. Jadi mau kita minum susu berapa botol juga itu tidak akan membantu untuk merecovery badan kita. Nah, itu fungsi dari malam. Maka wa akhraja duhaha, maka nanti siang hari. Nah, itu. Maka setelah ini, ya kan, ya. Allah gambarkan lagi tuh, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Itu. Sudah ada langit, ada malam, dan ada siang. Betul. Ya. Malam siang ini kan terjadi karena ada matahari yang terbenam dan matahari yang terbit. Nah, itu. Dan setiap daerah itu berbeda-beda malamnya. Ya. Ya. Tapi semuanya merasakan malam. Nah, itu. Meskipun ada beberapa negara yang dia malamnya hanya sebentar. 1-2 jam atau 3 jam itu paling lama malamnya. Jadi kalau misalnya musim panas, mereka ya malamnya hanya 1 jam atau 2 jam. Ya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu, ya, bumi ini, ya, ba'da dzalika, setelahnya dahaha. Kata daha ini artinya itu adalah secara konsep dasarnya daha itu seperti ini, Bu. Ini kan di meja ada berbagai macam, ya. Ada minuman, ada kotak dus makanan, ada kitab, ada mic, ada HP. Nah, ini kan semuanya ada di atas meja ini. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita ingin menjadikan meja ini tempat tidur untuk anak bayi, kira-kira? Nah, berarti ini disingkirkan dulu. Nah, selanjutnya, kasih penghalang selalu. Udah. Kasih alas. Nah, apa lagi? Bantal. Nah, makna daha itu seperti itu. Artinya menghilangkan semuanya yang menghambat untuk kebutuhan manusia, lalu disiapkan untuk
manusia itu. Nah, itulah bumi yang kita tinggal pada saat ini. Artinya memang bumi ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi daha itu konsep dasarnya seperti itu, menghilangkan semua sesuatu, ya. Lalu setelah ini sudah bersih, kita nyiapkan tuh. Ya, tadi kasih penghalang supaya nggak jatuh. Pertama kasih alas biar nggak dingin. Lalu kasih busa, baru kasih perlak, ya kan, baru kasih selimut atasnya, kasih bantal, kasih guling, baru kasih selimut untuk dia nggak kedinginan. Prosesnya banyak kan? Banyak. Nah itu. Nah, daha seperti itu. Artinya menghilangkan semuanya lalu dipersiapkan untuk manusia. Wal ardu ba'da dzalika daha. Artinya apa? Memang bumi ini Allah siapkan khusus untuk manusia. Ya, meskipun sekarang ada ada beberapa upaya untuk supaya manusia nggak tinggal di bumi. Nah itu. Iya ada. Iya. Ya. Cuma memang nanti kembali lagi, apakah sesuatu yang ada di planet sana itu cocok atau tidak dengan manusia. Nah, itu. Nah, padahal kebutuhan manusia itu yang paling utama apa? Oksigen. Oksigen bisa dibuat sekarang. Air. Kebutuhan paling utama adalah air. Gitu. Maka air itu dalam ayat yang lain juga kan sebutkan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini sumbernya berasal dari air. Itu jadi wal ardu ba'da dzalika dahaha. Itu artinya memang bumi ini Allah siapkan untuk manusia. Itu. Maka karena dia disiapkan oleh Allah Subhanahu untuk manusia, berarti apa? Segala sesuatu yang ada di alam, yang ada di bumi ini, dia akan berguna untuk manusia. Apapun itu bentuknya. Itu. Mau baik yang di dalam perut bumi, atau yang di atas perut bumi, atau yang di langit itu bermanfaat untuk manusia. Ya. Awan bermanfaat nggak untuk kita, Bu? Sangat bermanfaat. Kalau kita belajar dulu biologi ya, proses terjadinya hujan, nah itu kan oleh awan kan, dibawa oleh awan itu. Nah, itu bermanfaat semuanya. Artinya memang bumi ini memang disiapkan khusus untuk manusia, bukan yang lainnya. Gitu ya. Maka apapun itu bentuknya, ya memang dia akan bermanfaat untuk manusia. Nah, jadi karena bumi ini disiapkan oleh manusia, siapa yang harusnya menjadi pemimpin untuk bumi ini? Manusia atau alam semestanya? Manusia. Maka siapa yang harus mengontrol teknologi itu? Manusia atau teknologi yang mengontrol manusia? Yang betul. Yang mengontrol teknologi sekarang siapa, Bu? Manusia atau kita dikontrol teknologi? Oh, balik gitu. Iya, kenapa? Karena kita sudah bukan hilang fitrahnya. Kita sudah agak menyimpang dari jalur yang memang sudah ditetapkan gitu. Yang harusnya manusia itu yang mengontrol alam semesta ini, akhirnya kita dikontrol oleh teknologi dan sebagainya.
Bukan teknologi itu tidak baik, tapi yang perlu kita perhatikan adalah yang harus menjadi pengontrol itu tetap kita manusia, gitu, yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk hidup di dunia ini. Oke. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, itu. Maka nanti dari bumi-bumi itu ada air-air yang keluar dari perut bumi. Ada yang kita sebut dengan apa? Mata air itu. Ada yang keluar dari perut bumi, mata air. Ada yang mengalir di atas bumi yang kita sebut dengan sungai. Nah, itu. Ada yang dia memang Allah ciptakan bentuknya adalah perairan, tetapi nanti di dalam perairan tersebut ada air tawar atau sungai di dalam lautan. Itu ada. Itu. Itulah maknanya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi Allah keluarkan dari bumi itu ada air-air itu. Itu air yang kita jadikan untuk minum dan lain sebagainya. Nah, maka karena langit itu ada, bumi itu ada, sudah lengkaplah ya tempat yang Allah peruntukkan untuk manusia. Itu. Kalau langit nggak ada, bumi ada, itu nggak akan terjadi kehidupan. Itu. Kenapa? Karena tidak ada matahari, tidak ada bulan dan sebagainya. Nggak ada bulan, nggak ada matahari, maka tidak ada kehidupan di sana. Ada bumi, ada langit, maka nggak ada manusia. Gitu. Maka lengkap sudah tuh, sudah ada langit, ada bumi, terjadi kehidupan di sana. Ada air lagi. Gitu. Ya. Maka kalau kita yang ibu dulu yang pernah belajar tentang fotosintesis itu, ya kan? Kan terjadi kenapa tuh fotosintesis itu? Karena ada sinar matahari. Sebelumnya ada apa? Ada air yang diserap oleh tumbuhan kan? Nah itu. Nah itu terjadi itu. Kita nyebutnya terjadi secara apa? Secara alamiah. Kalau kita nyebut terjadi secara alamiah, maka kita nggak percaya dengan adanya Tuhan itu. Padahal itu terjadi proses yang memang Allah sudah setting seperti itu, tapi dia terjadi memang kita menyebutnya terjadi secara alamiah. Secara alamiah itu maksudnya terjadi bukan secara tiba-tiba dia mau jadi, enggak. Tetap dia itu memang sudah disetting. Cuman settingnya itu ada Allah membuat settingan, ada matahari, ada air yang diserap oleh tumbuhan, lalu terjadilah fotosintesis itu. Maka tadi kalau sudah ada langit, sudah ada bumi, sudah ada air, terjadilah kehidupan. Maka akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mar'a itu nanti adalah binatang-binatang yang dikonsumsi oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia, sayur-sayuran yang dikonsumsi oleh manusia kita semua. Itu mar'a artinya itu ya. Dan kembali lagi ke pertanyaan awalnya, apakah sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, beriman atau tidak? Itu. Nah, ini kalau orang-orang kafir, mungkin kafir Mekah, mungkin pertanyaan seperti itu. Ini sudah ada tanda-tanda yang kamu lihat dan yang kamu rasakan, itu kamu masih mau mengingkari akan terjadinya hari kiamat, akan terjadinya hari kebangkitan, atau mau mengimani hal yang tersebut dan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, kalau kita mungkin teksnya berbeda nih. Ya. Sudah Allah perlihatkan tanda kekuasaannya seperti ini, nah, maka mau sampai kapan bergantung kepada manusia. Untuk mungkin kalau untuk orang-orang yang beriman. Itu.
Manusia, kalau kita masih bergantung kepada sesuatu yang dia adalah sesuatu yang tercipta juga, maka dia punya kelemahan, dia punya kelebihan dan sebagainya. Tetapi kalau kita bergantung kepada Sang Pencipta, maka dia tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Gitu. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini juga sebenarnya itu diperuntukkan kepada kita untuk orang-orang yang beriman. Kamu sudah melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala seperti itu, gitu. Ya. Nah, kira-kira masih belum yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masih khawatir tentang Allah itu tidak akan membantu dan menolong hamba-hambanya gitu. Nah, ini juga diperuntukkan kepada kita sebenarnya, meskipun konteksnya ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir Mekah ketika itu. Nah, tetapi ini juga nanti ditunjukkan untuk orang-orang yang mereka belum mengimani Nabi, belum beriman kepada kepada Nabi Muhammad dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa mudanya, mereka orang-orang yang belum mau syahadat itu, maka kalau sudah ditampilkan dengan tanda-tanda seperti itu, kira-kira seperti apa? Itu ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, itu. Jadi komplit sudah itu manusia hidup di dunia ini. Sarananya ada jibal, ada gunung yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wal jibala autad, sebagai pasaknya gitu ya. Lalu ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang, hewan dan sebagainya, dan ada air yang Allah keluarkan dari dalam bumi ini untuk kehidupan kita. Maka lengkap sudah sarana untuk hidup manusia di atas muka bumi ini. Gitu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka ayatnya itu disampaikan, ini semua kata Allah Subhanahu wa taala, aku peruntukkan untuk kamu semua wahai manusia. Bukan hanya untuk kamu juga, tapi untuk wali'an'amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian semuanya. Ada tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa kalian makan, maka itu untuk binatang ternak kalian. Ada tumbuh-tumbuhan yang itu bisa Anda konsumsi, dan ada juga yang dia bisa dikonsumsi oleh binatang saja. Nah, maka ayat 27 sampai 33 semuanya menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada orang-orang kafir Mekah ketika itu, ketika mereka mengingkari tentang terjadinya hari kebangkitan itu. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kira-kira membangkitkan manusia itu suatu hal yang mudah atau susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Sangat mudah sekali. Karena hal-hal yang tadi yang disebutkan oleh Al-Quran itu suatu hal-hal yang sangat dahsyat sekali. Dunia ini Allah ciptakan, langit, lalu dunia ini memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Gitu, ada jibal, ada gunung, itu ya, yang Allah jadikan sebagai pasaknya dan sebagainya. Itu. Maka kalau ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu,
Ini kan semua ciptaan Allah kan, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuasanya itu untuk menghidupkan, membangkitkan manusia itu sangat kecil sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah gambaran yang dalam surat ini digambarkan kepada kita, bagaimana Allah itu memberikan tanda-tanda bukti-bukti kekuasaannya kepada mereka orang-orang yang ketika itu tidak mau beriman dan tidak mau meyakini akan terjadinya suatu hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Itu. Kalau sudah seperti ini, maka nanti tunggu tuh ganjarannya dan balasannya itu. Maka nanti di minggu yang akan datang, insyaallah di minggu yang akan datang, kita akan lanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atit tammatul kubra. Itu. Jadi Allah itu maha baik ya. Memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya, tetapi dia tidak memaksa. Itu. Ya. Kalau Allah ingin memaksa kita, itu mudah sekali itu. Ya kan? Kalau alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya untuk memaksa manusia untuk beriman, karena dia ciptaannya, maka sangat mudah. Tapi Allah tidak pernah memaksa. Enggak pernah memaksa Allah itu. Coba bayangin. Nabi Muhammad itu ditolak ajakannya dan sebagainya. Malah Allah ngajarin kepada Nabi Muhammad, ini Muhammad, sampaikan kepada mereka kisah Musa dan Firaun, supaya mereka ngambil pelajaran apa yang didapatkan oleh Firaun. Masih nggak beriman juga, Allah sampaikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaanku. Yang itu tadi itu, ada langit, ada bumi, ada ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada air yang keluar dari mata dan sebagainya. Gitu. Ya, artinya Allah berikan kesempatan kepada manusia, itu banyak sekali kesempatan untuk beriman kepadanya. Ya, untuk beriman kepadanya itu banyak sekali Allah berikan kesempatan. Ya, dan tidak hanya satu kesempatan, enggak, tapi berbagai macam kesempatan Allah berikan. Itu. Maka dari Nabi Nuh, ya kan, atau dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Muhammad SAW, itu kan semua adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk memberikan kesempatan kepada manusia beriman kepadanya melalui para nabi. Gitu. Ya. Sampai akhirnya Allah utus Nabi Muhammad SAW, yang dulu nabi-nabi hanya diutus untuk kaumnya, maka Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia yang ada di alam semesta ini. Gitu. Dan itu Allah tidak ada paksaan untuk beriman kepadanya. Gitu. Artinya apa? Kalau Allah yang maha dahsyat, yang maha kuasa seperti ini tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada hambanya, ya kita kadang-kadang, ya manusia ini kadang-kadang ya butuh sadar diri, mawas diri. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang itu memang menurut orang lain itu tidak sesuai, belum cocok dengan mereka. Itu ya sudah ya. Kalau memang menurut mereka belum cocok dan gak sesuai, kita gak perlu memaksakan. Gitu. Dan memang fungsi manusia bukan memberikan keimanan, enggak. Fungsi manusia itu adalah hanya memberikan jalan untuk orang-orang beriman dan mendapatkan hidayah. Gitu, Bu. Ini lo jalannya lo seperti ini. Gitu. Kalau kamu mau ikut ya silahkan, kamu mau ikut ya sudah.
Gitu. Jadi memang sebenarnya gampang sekali agama ini. Cuma yang kadang-kadang yang bikin susah siapa? Kitanya sendiri, karena kita merasa mereka harus ikut, mereka harus enggak seperti itu. Ya. Ini kan ayat ini menggambarkan Allah itu maha baik sekali, tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia, meskipun dia zat yang maha kuasa. Nah itu, jadi itu diberikan kesempatan tuh. Dari awal surat, ya kan awal surat mereka mengingkari tuh tentang hari kiamat, maka digambarkan tentang malaikat dan sebagainya. Yang kedua, Allah berikan gambaran tentang Musa dan Firaun. Yang ketiga, Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya langsung, itu dengan ciptaannya tuh, itu. Dan Allah nggak pernah memasang kehendaknya. Nah itu. Maka yang kita harus selalu ingat itu adalah bukan memaksakan orang itu melakukan apa yang kita inginkan, tetapi yang harus kita sering lakukan adalah mendoakan orang lain supaya mereka semua mendapatkan kesempatan apa yang pernah kita dan apa yang akan kita lakukan. Itu. Ya. Jadi itu adalah bentuk lain dari ikhtiar kita kepada mereka setelah kita berupaya memberikan pengetahuan atau jalan kepada mereka. Kalau mereka juga masih belum mau dan masih ngeyel, ya sudah lepas tanggung jawab kita sebagai sesama saudara seiman. Itu artinya kita sudah, nanti ketika ditanya kamu sudah nyampaikan, sudah. Itu. Artinya nanti ketika ditanya oleh para malaikat, kamu sudah sampaikan? Sudah. Siapa saksinya? Itu banyak-banyak tuh kok. Ya, ini ibu-ibu nanti yang menjadi saksi-saksi, gitu. Ya, saksi-saksi kepada saya di hadapan para malaikat. Kamu sudah menyampaikan ilmu. Alhamdulillah sudah. Siapa saksinya? Ada bapak ini, ada ibu ini, ada itu. Maka ada satu hadis yang sebutkan antum syuhadaullahi fil ard. Kalian semua wahai para manusia adalah saksi-saksinya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Artinya manusia itu nanti saling menyaksikan antara satu dengan yang lainnya. Mereka orang baik enggak? Baik. Siapa saksinya? Satu lagi. Itu. Ya, nah itu. Nah insyaallah nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Ya, di ayat yang 34 ini. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan sebelum kita sudahi. Gimana? Yang jadi pertanyaan saya adalah tadi kan Bapak menyatakan tentang bumi tempat tinggal bagi manusia dan manusia. Nah, apakah bagian bumi dalam itu selain bumi yang kita miliki sekarang? Itu alam semesta ini. Terus yang keduanya, apakah nanti ada ketika diberikan syurga itu tentang bumi, mungkin yang pakai sekarang gitu ya, maksudnya kalau bumi gitu ya. Terus yang ketiganya, berdasarkan alam itu apakah langit yang maksud ini langit batasannya dari mana gitu? Apakah di luar planet bumi tempat surya, galaksi, alam semesta, bagaimana dan gitu. Terus yang berikutnya, biasanya kan kita sering dengar di dalam matematika itu ada 7 garis langit, 7 garis langit. Kalau untuk satu itu karena sering kita ulang itu maksudnya itu
Big Bang. Ada di dalam Al-Quran atau cocok logis gitu. Baik. Yang pertama ini, jawabannya sangat singkat dan cepat. Pertama, saya bukan ahli dalam bidang itu. Jadi saya tidak akan menjawab terlalu mendalam dengan hal yang terkait itu saja. Itu karena kalau saya menjawab nanti akan ada keanehan-keanehan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu. Jadi nanti mungkin bisa bertanya ke ahli tentang berarti kalau bumi ahli apa? Geologi ya? Geologi. Ya. Apa? Geologi ya? Itu. Kalau yang tentang langit dan sebagainya berarti ke ahli astronomi. Itu. Itu ya. Karena memang saya bukan ahlinya, gitu. Ya. Itu yang pertama. Lalu tadi tujuh lapisan bumi dan sebagainya, itu memang ada beberapa penafsiran tentang ayat-ayat yang terkait dengan ini, seperti itu. Nanti ada apa ya? Bukan aliran sih namanya. Ada kecenderungan itu ya, yang mereka menafsirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta ini, gitu ya, itu memasukkan ke dalam masuk namanya i'jazul ilmi, artinya mukjizat keilmuan yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu mukjizat ilmu itu maksudnya adalah sesuatu yang itu dulu tidak pernah dibuktikan secara alamiah, tapi Al-Quran sudah menyebutkannya dan sekarang itu terbukti. Nah, itu seperti apa namanya, marojal bahrani yaltaqiyan, itu ada dua laut, laut yang terpisah, yang satu dingin, yang satu hangat. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, tapi baru ketemu belakang-belakangan ini saja. Itu masuk ke dalam namanya ijazul ilmi. Jadi mukjizat keilmuan yang yang sudah disebutkan oleh Al-Quran, tapi baru ketahuan sekarang ini. Itu. Nah, dan apakah 7 lapis langit itu seperti yang sekarang? Saya juga tidak mendalaminya, itu ya. Tapi yang perlu kita yakini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit itu dengan berbagai macam tingkatannya, berarti di sana ada tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan bumi berlapis-lapis? Itu. Tapi untuk lebih dalam lapisan langit 7 itu yang mana, saya nggak mendalaminya dan saya juga bukan ahli di bidang sana. Mungkin ibu kalau punya teman orang ITB dan sebagainya bisa bertanya ke sana supaya lebih jelas. Itu. Atau bisa merujuk kepada tafsir ilmi yang ditulis oleh kerjasama antara Kemenak dan BRIN. Sekarang dulu namanya LIPI, sekarang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu bisa merujuk ke sana. Ada namanya tafsir ilmi. Itu bahasa Indonesia itu. Itu ya. Saya rasa seperti itu. Ya. Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj dan sebagainya. Memang hal yang seperti ini kita juga belum bisa untuk bukan membuktikan secara ilmiah, bukan, tetapi hal-hal yang seperti ini itu akan lebih selamat kalau kita masukkan ke dalam sesuatu yang yang dulu pernah saya sampaikan, bahwasannya ada hal-hal yang itu keyakinan kita berdasarkan namanya sam'iyat, yang kita prosesnya itu melalui informasi saja gitu, dan itu memang wajib dan harus kita imani. Dan ada yang sesuatu yang itu bisa kita cerna dan kita olah dengan akal kita, itu. Nah, kalau yang seperti ini itu akan lebih selamat kalau kita masukkan ke dalam hal-hal yang disebut dengan sam'iyat atau nakli gitu. Itu ya. Itu. Bentuknya seperti apa itu kan kita nggak tahu. Kita hanya dapat informasi langit ke-1 Nabi Muhammad kesini, kedua, ketiga, dan 4. Tapi bentuk apakah langit itu adalah 7 langit yang saat ini atau langit yang berbeda sebagainya, kita juga belum bisa memastikannya gitu. Maka hal yang seperti ini akan lebih selamat kalau kita kembalikan kepada itu tadi, keimanan yang kita mendapatkan informasi hanya melalui pendengaran. Artinya kita hanya dapatkan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW atau dari Al-Quran. Nanti kalau ada orang-orang yang menyelami tentang terkait yang demikian, itu sebenarnya selama dia tidak kembali lagi ke tidak cocokologi, ya bisa masih bisa diterima, itu saya ya. Karena kembali lagi, karena itu bukan bidang saya tidak akan berani untuk menjawabnya, karena akan ada keanehan-keanehan kalau saya menjawabnya gitu ya. Saya rasa itu. Kalau kurang memuaskan bisa gitu. Gimana? Tafsir ilmi, itu kalau ada tafsir ilmi yang dibuat oleh itu tadi, kerjasama antara Kemenak dan dulu namanya LIPI, sekarang namanya BRIN. Kayak dijual bebas ya? Kayaknya dijual bebas sih saya, kayak seperti itu. Ada lagi Bu, Bapak? Kalau tidak ada, kita sudahi dulu. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu berada dalam jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Mari bersama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaudi'ukumullah fi ri'ayatihi wa dhimmatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.